Membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Yang sebelum ini Tipai. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah aku dipanggil turun-temurun. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Kavod lecha Adonai Eloheinu, kavod lecha. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada pelajaran yang ketiga. Jadi kalau saya khotbah di ibadah semetik ini spesialisnya pengajaran ya. Kalau yang lain bisa aplikatif. Nah, saya khusus spesialis pengajaran. Sudah ada 3 babak atau 3 bab atau 3 materi yang kita pelajari dengan hari ini. Yang pertama kita berbicara bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Esa. Tuhan itu satu, bukan 3 ya. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa orang Kristen menyembah 3 Tuhan, itu sebuah pandangan yang keliru. Hanya saja kadang-kadang nggak ada yang nuduh, kita sendiri yang ngaku-ngaku Tuhan kita 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Padahal di dalam Matius pasal 28, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahasa Yunaninya eisto onoma tu patru kaitu hagiu pneumatos kaitu huios kaitu hagiu pneumatos. Eisto onoma, di dalam satu onoma, nama. Kalau banyak nama, kalau ada 3 nama harusnya eisto onomata 3. Tapi ini hanya satu eisto onoma, di dalam satu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebuah kesatuan. Makanya ketika Yesus ditanya hukum manakah yang terutama di Injil Matius, di Injil Markus, Yesus berkata, dengarlah hai Israel, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel dimulai dengan kalimat, aku percaya kepada satu Tuhan. Jadi sebetulnya kekristenan itu memang menyembah satu Tuhan. Itu yang kita pelajari di pelajaran pertama. Pelajaran kedua, minggu lalu kita belajar tentang nama Tuhan. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan, kalau ditanya oleh orang-orang Israel, siapakah namamu? Lalu Tuhan menjawab dengan Ehye, Asher, Ehye. Yang oleh lembaga Alkitab diterjemahkan, aku adalah aku. Tetapi itu terjemahan yang kurang pas. Minggu lalu sudah kita bahas. Ehye, Asher, Ehye bisa memiliki banyak makna. Yang pertama, aku ada kapanpun aku ada. Atau bisa juga berarti aku ada dimanapun aku ada. Tapi bisa juga berarti aku menjadi apapun yang aku menjadi. Itu terjemahan harfiahnya. Jadi terjemahan LA ini agak kurang pas, kurang lengkap. Karena kalau aku adalah aku, ya itu terkesan terlalu menonjolkan keegoisan Tuhan. Tapi aku ada, kapanpun aku ada, menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Aku ada dimanapun aku ada. Artinya Tuhan itu tidak lagi hanya tertuju kepada satu tempat. Makanya kita orang-orang Kristen tidak memiliki kiblat. Kiblat kita adalah kepada Kristus, dan Kristus ada dimanapun dia ada. Yang ketiga, bahwa aku ada aku menjadi apapun aku menjadi. Sehingga Tuhan bisa muncul dalam bentuk apa saja dalam kehidupan kita. Banyak nabi-nabi ditegur menggunakan binatang, bahkan Rasul Petrus sendiri ditegur menggunakan ayam. Kita kadang-kadang cuma bisa makan ayam.
tapi tidak pernah merasa ditegur oleh Tuhan. Ya, jangan ditegur oleh ayam. Kayaknya Bugem terlalu bersemangat ini. Ya. Nah itu, jadi sudah 2 materi. Dan materi hari ini adalah kelanjutan dari materi yang minggu lalu. Karena minggu lalu kita belum secara spesifik membahas tentang ayat 15 ini. Meskipun pembacaan Alkitab kita minggu lalu ayat 13 sampai 15 sudah kita singgung sedikit, tetapi belum dalam untuk kita menggali apa sih nama Tuhan itu. Nah di sini dikatakan, slide berikutnya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, atau di situ menggunakan kata YHWH. Nama ini unik, kenapa? Karena dalam keseluruhan tanah atau dalam keseluruhan perjanjian lama, nama ini muncul 6.828 kali. Saya nggak tahu juga siapa yang iseng-iseng ngitungin jumlah ini muncul sebanyak itu. 6.000 kali. Hampir 7.000, 6,8, berarti hampir 7.000. Tapi itu pun ada bervariasi. Ada yang bilang 6.600, ada yang bilang 6.200, tergantung versi teks perjanjian lama yang mereka gunakan. Karena teks perjanjian lama itu yang asli itu ada 2. Ada yang disebut Leningrad dan ada yang disebut yang satunya saya lupa. Tapi ada 2 lah, minimal 2 mushaf, 2 bentuk kitab yang ditemukan, 2 naskah kuno yang ditemukan mengenai perjanjian lama. Bahkan di dalam kitab Ester sekalipun, yang dalam bahasa Indonesia kalau kita baca kita tidak menemukan nama Tuhan di dalamnya. Kalau kita baca dalam bahasa Ibrani ada kata Yod-He-Waw-He, itu ada nama YHWH di dalamnya. Meskipun disamarkan dalam bentuk sebuah kalimat. Ada 2 kalimat dalam kitab Ester yang mencerminkan nama Tuhan. Kenapa begitu? Karena kitab Ester ditulis ketika orang Yahudi pada waktu itu menjadi tahanan oleh bangsa asing. Mereka harus tunduk pada kekuasaan asing, maka disamarkanlah nama Tuhan itu supaya mereka tidak dituduh menyembah ilah asing. Itu yang pertama. Yang kedua, karena nama itu sendiri dianggap kudus, sangat kudus, dan tidak boleh digunakan oleh bangsa lain. Itu pemahaman orang-orang Ibrani tentang nama ini. Nah, dalam tradisi orang Yahudi, nama ini disebut Shem HaMephoras, yang artinya nama yang perlu diuraikan secara khusus. YHWH ini dianggap sebagai nama pribadinya Tuhan dan disebut sebagai nama perjanjian. Makanya di sini dikatakan Allah nenek moyangmu. Coba slide berikutnya. Ini. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan YHWH itu Allah nenek moyangmu, Elohe Avotechem, Allah leluhurmu. Kenapa ini ditegaskan kepada Musa? Musa minta nama, tapi Tuhan bilang bahwa nama ini sudah dipakai oleh leluhurmu. Coba slide berikutnya. Dilanjutkan dengan kata ini, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Itu yang tadi di fotum. Fotum kita dimulai dengan kata Baruch ata Adonai Elohenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Welohe Yaakov. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa itu perlu ditegaskan? Untuk menjelaskan bahwa ini bukan nama baru yang diciptakan oleh Musa. Ini bukan nama baru yang diambil dari sembahan orang-orang Mesir seperti diklaim beberapa orang. Ini juga bukan nama baru yang diambil dari bangsa Midian, karena ada para ahli yang bilang nama itu sepertinya dicomot dari bangsa Midian. Ini bukan nama baru yang diambil dari Babel, tapi ini nama sudah digunakan oleh leluhur-leluhur Israel. Coba kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 26. Kita baca sama-sama. Seorang anak laki-laki juga dilahirkan bagi Set dan dinamainya Enos. Pada waktu itu bahasa Ibraninya As itu menunjukkan bahwa pada zaman Enos orang mulai memanggil Huhal Likro. Orang mulai menyebut, orang mulai memanggil nama Adonai Beshem.
Bahasa Ibrani itu dibacanya dari sebelah sana. Sebelah apa ya? Kiri kalau dari saya, kiri ke kanan. Kalau Bapak Ibu berarti dari kanan ke kiri. Jadi yang paling kecil itu yod. Yang kedua itu he, yang ketiga itu waw, yang keempat itu he lagi. Itu huruf Ibrani. Y, H, W, H. Coba slide berikut. Disusun oleh 4 huruf Ibrani. Yod, he, waw, he. Atau kalau disingkat, slide berikut, Y, H, W, H. Itu singkatannya. Nah, nama ini selalu bentuknya seperti ini. Yod, he, waw, he. Y, H, W, H. Karena 4 huruf makanya disebut tetragrammaton. 4 huruf bahasa Yunaninya. Nama ini penting di dalam perjanjian lama, sehingga tadi dikatakan sampai disebut sebagai nama pribadinya Allah. Oleh orang-orang luar, orang-orang barat, ini dibaca Jehovah. Kenapa muncul pembacaan Jehovah ini? Kita lihat slide berikutnya. YHWH ini dalam penulisan, jamnya bisa dihilangin nggak? Tipai. Nah, lebih cantik kan? Dalam penulisan bahasa Ibraninya, ini ada tambahan huruf. Yang di sana itu titik 2 di bawah itu huruf E, yang di atas itu O, yang di bawah itu A. Kenapa ada penambahan ini? Dari penambahan inilah kemudian muncul pembacaan slide berikut. Yehovah. Dari Yehovah inilah kemudian oleh orang-orang bule, orang-orang barat dibaca Jehovah. Makanya muncul istilah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, dan sebagainya dalam bahasa Inggris. Tetapi dalam bahasa Ibrani, huruf E, O, dan A ini sebetulnya ditambahkan ke dalam nama Tuhan. Itu bukan supaya nama Tuhan itu dibaca begitu, Yehovah, melainkan ini diambil dari kata Adonai. Coba kita lihat slide berikutnya nih. Jadi semua huruf vokal Adonai itu ada 3, A, O, A. Ya, semua vokalnya itu ditarik ke YHWH, sehingga huruf yang pertama itu huruf hataf patah. Ya, kita belajar bahasa Ibrani lagi. Minggu lalu udah belajar bahasa Ibrani, hari ini belajar bahasa Ibrani. Nanti Bapak Ibu pulang ambil sertifikat di Google lulus bahasa Ibrani. Jadi yang pertama itu huruf ini A, naik dia. Kenapa menjadi E? Karena ini huruf Ibrani disebut hataf patah. Patah itu kalau dalam bahasa Ibrani itu berarti huruf lemah. Huruf lemah kalau dia ditambahkan ke huruf yod, ke huruf y, maka dia akan menjadi huruf shewa. Shewa itu huruf E. Kalau bahasa Indonesia E, kayak emas. Bukan E seperti pada kata pepet. Beda ya. Bukan ember. Bukan ember ya. Tapi makanya nanti pembacaan teks kita ini kita perlu benerin lagi ya. Cara membaca doa, lagu-lagu juga ada huruf yang dibaca ada huruf yang dibaca E. Tetapi di dalam bahasa Ibrani yang digunakan oleh orang-orang barat semuanya dibaca E. Orang-orang Israel pada zaman sekarang juga membaca E, itu semuanya sama E. Makanya ada Beshem, Ha'af, We, Haben, We, Ruah, Hakodes, Elohim, Echad. Semuanya dibaca E. Padahal kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani seharusnya Beshem, Ha'af, We, Haben, We, Ruah, Hakodes, Elohim, Echad. Jadi yang dibaca E itu hanya Elohim dan Echad. Nanti kita ada pelajaran bahasa Ibrani ya. Lagu-lagu Ibrani. Cara belajar bahasa Ibrani paling gampang itu melalui lagu-lagu Ibrani. Tadi sudah ada kan lagu Havenu Shalom Allahim. Ya, kalau Bapak Ibu sering ikut ibadah semetik, setiap hari akan ketambahan mungkin satu lagu Ibrani. Waktu lalu kita menyanyi lagu apa tuh yang dinyanyikan oleh Dewi itu? Halelah. Ya. Adonai Behayal. Sebelumnya juga ada apa? Ana Adonai, Hosiana, Ana Adonai. Lagu-lagu Ibrani itu asik kalau dinyanyikan, menarik, dan sekaligus kita melatih pengucapan-pengucapan lafal dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi kita latih dulu kapan dibaca kapan dibaca E. Nah, slide berikutnya huruf
Kedua adalah huruf O. Huruf O ini ditarik ke atas huruf waw. Lalu yang ketiga, slide berikut. Next. Saya klik dari sini bisa ya? Oh enggak. Divide. Next. Nah, ini huruf A naik ke atas. Dan inilah yang disebut E, O, dan A ditambahkan ke dalam kata YHWH. Next slide berikut. Itulah sebabnya orang Israel setiap kali muncul kata seperti ini mereka tidak baca Yehowa, tetapi mereka bacanya Adonai. Meskipun tertulisnya begini, mereka tidak baca Yehowa, tapi mereka bacanya Adonai. Kenapa begitu? Di dalam bahasa Ibrani ada yang namanya ketef, ada yang namanya saya jadi lupa. Keref, ya, ada yang namanya ketif, ada yang namanya keref. Ketif itu adalah apa yang tertulis. Keref itu artinya apa yang dibaca. Yang tertulis belum tentu itu yang dibaca. Ini bukan hanya berlaku untuk nama Tuhan saja. Ada beberapa kata dalam bahasa Ibrani yang ditulisnya begini, tapi bacanya begitu. Itu hanya special case, hanya kasus-kasus tertentu. Nah, jadi setiap kali kita ketemu nama YHWH, kita bacanya Adonai. Adonai itu artinya apa? Adonai itu artinya Tuhanku. Kenapa nama ini tidak disebutkan? Saya sudah sampaikan minggu lalu, karena nama itu dianggap kudus. Dan kalau nama dianggap kudus, bagi orang-orang Israel tidak boleh disebutkan. Saya kasih perumpamaan yang sederhana saja, meskipun ini tidak cukup untuk menjelaskannya. Di dalam tradisi orang-orang Indonesia, orang timur, karena Israel itu sebetulnya awalnya wilayah timur, dia masuk di wilayah Asia. Di dalam tradisi orang timur, seseorang yang kita hormati dalam perjumpaan langsung, kita tidak akan pernah menyebut namanya. Contohnya, bapak kita. Nggak akan pernah kita panggil bapak kita dengan sebutan namanya. Ibu kita, ketika ketemu dengan ibu kita nggak akan panggil namanya. Misalnya nama ibu kita Esther misalnya, ya kita nggak panggil Esther, minta duit dong. Kita pasti akan panggil Ma, Mami, apalagi Ibu, Bunda, Mama. Pokoknya kita sebutkan gelarnya, bukan namanya. Kalau kita ketemu dengan pejabat yang kita hormati, ketemu dengan Presiden Prabowo, ketika kita ngobrol dengan beliau, kita nggak akan berbilang, Prabowo, tolong perhatikan wilayah saya. Tidak. Tapi kita akan menyapanya Bapak Presiden, tolong perhatikan wilayah saya. Kita nggak akan sebut namanya karena kita menghormati beliau. Bukan karena namanya terlalu sakral untuk disebutkan, tidak, tapi karena kita menghormati. Begitu juga tradisi orang Yahudi. Pertama alasannya karena nama itu sakral, nama itu kudus, tidak boleh sembarangan digunakan. Bahkan kata Adonai ini hanya digunakan di dalam ibadah. Ya, kita udah mulai bisa membiasakan menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan Adonai. Lembaga Alkitab, kenapa mereka tidak menerjemahkan YHWH? Mereka ganti dengan Tuhan huruf besar semua. Karena kalau mereka ganti dengan YHWH, kalau ada orang Yahudi di Indonesia, mereka pasti akan protes. Kenapa kok nama Tuhan itu ditransliterasikan atau ditulis dalam teks Latin? Karena orang Yahudi sendiri nggak pernah mau menulis nama itu dalam teks Latin. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan-terjemahan Perjanjian Lama, Tanakh itu di dalam bahasa Inggris di Israel, nama Tuhan itu YHWH itu hanya ditulis G garis D. Artinya mereka baca God. Atau L garis D, mereka baca Lord. Nggak pernah mereka mau tulis YHWH. Orang Kristen aja yang terlalu lancang menulis YHWH. Sampai ada lagi yang menyebut Yahweh. Ada yang menyebut Yehowa. Ada yang menyebut Jehovah. Bagi orang-orang Israel itu sebuah pelecehan terhadap nama yang kudus. Itulah sebabnya mereka ketika berbicara di luar, di forum-forum internasional, dalam ruangan-ruangan yang bukan ibadah, nama itu mereka ganti dengan sebutan Hashem, bukan Hashim. Ya, Hashem. Hashem itu sang nama atau nama itu.
Nggak boleh digunakan sembarangan karena mereka berangkat dari 10 firman. Jangan menyebut nama Adonai Tuhanmu dengan sia-sia atau dengan sembarangan. Jadi nama itu sangat dihormati, nama itu sangat dimuliakan. Dari sikap itu saja sebetulnya sudah menunjukkan seberapa kita tunduk, seberapa kita hormat kepada Tuhan yang kita sembah. Ya. Sama seperti yang saya contohkan tadi, semakin kita mengasihi orang tua kita, semakin intim kita dengan orang tua kita akan semakin memanggil dia dengan gelar. Kita akan menyebut namanya kalau lagi ngambek. Ya, biasa kalau lagi ngambek kan anak suka sebut nama bapaknya, nama ibunya. Apalagi kalau dipanggil-panggil nggak nengok-nengok. Asik main game, asik main handphone, dipanggil-panggil akhirnya dia sebutlah nama lengkapnya. Ya. India Wijaya, denger nggak? Nah, anaknya ngomong begitu, berarti udah kesel. Nah kalau kepada Tuhan yang lebih tinggi daripada bapak kita, lebih tinggi daripada ibu kita, lebih tinggi daripada presiden kita, kok kita bisa seenaknya nyebut nama itu? Itu yang nggak masuk di akalnya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Yesus sendiri tidak pernah menyebut nama itu, dia selalu menyebut dengan sebutan Bapa. Ketika dia mengajarkan doa Bapa kami, dimulai dengan kata Bapa kami. Dia tidak menyebut Adonai kami, tapi menyebut Bapa untuk menjelaskan betapa intimnya relasi Kristus dengan Tuhan. Dan seharusnya kita seperti itu, meneladani apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Kalau berdoa kepada Tuhan, sudah sebut saja Bapa, atau sebut saja Tuhan untuk menyatakan kehormatan. Tapi Bapa itu kan menunjukkan relasi yang lebih dekat, lebih intim lagi. Karena nggak semua orang bisa memanggil Bapa. Orang Yahudi aja tidak selalu menyebut Bapa. Meskipun dalam doa-doa Yahudi ada sebutan itu, Avinu, Bapa kami. Tapi jarang mereka gunakan. Nah kita orang Kristen, ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, ajarlah kami berdoa, langsung diajarkan Avinu Sheba Shamayim, Pater Hemon Hoen Uranois bahasa Yunaninya, Bapa kami yang di surga. Luar biasa ya. Pada kita diajarkan begitu dekatnya kita dengan Tuhan. Tapi saking dekatnya, masa kita lupa namanya yang sebenarnya? Kan nggak mungkin begitu. Sesayang-sayangnya kita dengan suami kita, dengan istri kita nggak pernah panggil namanya. Ya, saya dengan Bugem panggilnya Ling. Bukan karena dia ada tampang-tampang Mandarinnya, bukan. Tetapi Ling itu adalah singkatan dari darling, dadar guling. Itu udah saya sebut dari lama, dari kami jadian. Ya, udah saya sebut Ling, darling dulu lengkap darling, tapi karena kepanjangan ya udahlah, daripada dipanggil dar. Kayak lagi nembak ya. Tadi disingkat aja Ling. Kemana-mana saya panggil Ling, tapi saya tahu nama aslinya siapa. Tapi sebagai simbol saya mengasihi dia, menyayangi dia, mencintai dia, ya udah panggil saja Ling. Nama sayang istilah orang kan. Kalau ada orang panggil dia Ling, nah saya akan terganggu. Who are you? Ya, nama sayangnya itu. Tapi orang lain mau panggil namanya, yang penting orang berarti orang tahu namanya. Sama orang tua kita juga kita tahu namanya, tapi ketika orang tua kita sakit ditanya oleh dokter, nama ibunya siapa? Kita tahu, nggak mungkin kita lupa. Sampai ada perumpamaan, ada dua kakak beradik, ya dua ipar dan sesama ipar lah gitu ya, kakak ipar dan adik ipar lagi berantem. Nama iparnya itu namanya Petrus. Saking berantemnya, dia berjanji, dia bersumpah, saya tidak akan pernah menyebut namamu. Saking bermusuhannya, karena kadang-kadang permusuhan yang paling keras itu terjadi dalam keluarga besar. Nah ini saking dia bermusuhan, dia berjanji bahkan bersumpah, demi nenek moyang, saya tidak akan pernah menyebut namamu. Petrus itu. Jadi begitulah terusnya, mereka tidak berkomunikasi, tidak ada WA-WA-an, sampai akhirnya kakak iparnya ini wafat, berpulang. Nah sementara adik iparnya ini menjadi pendeta.
Lalu ditunjuklah dia oleh gereja, kaulah yang pimpin ibadah di sana sebagai simbol rekonsiliasi. Wah, tenanglah dia, ya udahlah, saya akan pimpin. Lalu dikasihlah nats firman Tuhan oleh gereja. Karena gereja kampung ya, gereja di kampung itu nats firman Tuhan itu dari gereja, bukan dari hamba Tuhannya sendiri. Dikasih nih yang dibaca, bukalah dia 1 Petrus 1. Ya, saya sudah bersumpah, bagaimana ya? Akhirnya mari kita membaca Bapak Ibu firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Ipar 1. Saking dia sudah bersumpah, dia tidak mau menyebutkan nama Petrus itu, tapi dia tahu namanya. Saking dia tahunya, ketika ketemu nama itu langsung dia kasih dengan gelar yang selama ini dia kasih, 1 Ipar 1. Ya, akan baca dari ayat sekian, jemaat yang kenal dengan dia tahu, oh Petrus ini maksudnya. Tapi yang tidak kenal, di mana ini? Dari Kejadian sampai Wahyu orang masih cari-cari, dia udah baca natsnya. Jadi firman Yesus kepada Ipar di dalam nats yang kita baca hari ini, saking keselnya dia. Tapi sekesel-keselnya kita dengan orang yang kita hormati, kita tetap tahu namanya. Nah, dengan Tuhan ini, dengan Yod He Waw He ini, dengan YHWH ini, kita harus tahu bahwa nama ini nama yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Coba slide berikut. Masih di ayat yang sama. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah yang warna kuning. 1, 2, 3. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Berarti nama itu tidak akan pernah berubah sampai sekarang, kecuali Alkitab Bapak Ibu diganti. Makanya agak mengherankan ketika ada agama lain tiba-tiba mengganti nama Tuhan dengan nama yang berbeda. Sampai disebut ini nama pribadi. Padahal dari awal pertama Taurat itu turun, nama itu sudah diperkenalkan sebagai Yod He Waw He. Semua agama yang melanjutkan iman ini akan tetap mempertahankan Yod He Waw He ini. Orang Kristen termasuk yang mempertahankan nama ini. Berarti kita masih nyambung kepada firman yang ini. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan sendiri kepada Musa. Ada nggak dia bilang, nanti pada waktu tertentu saya akan ganti KTP? Enggak. Berarti nama Yod He Waw He ini sampai detik ini tidak ada perubahan. Bapak Ibu silakan cek di Dukcapil, ada nggak Tuhan mengajukan perubahan nama? Tidak. Lanjut, slide berikut. Sama-sama yang warna kuning, 1, 2, 3. Dan itulah aku dipanggil Dor. Ledor bahasa Ibraninya. Turun temurun. Turun temurun itu artinya itu harus kita ajarkan kepada anak cucu kita bahwa nama Tuhan kita itu adalah YHWH, Yod He Waw He. Tapi nggak tahu bagaimana cara nyebutnya. Itu pun harus ditegaskan. Jadi jangan karena kita tahu nama lalu kita sebut nama itu. Termasuk ketika kita berdoa, karena itu dianggap lancang. Ya, dalam tradisi orang Ibrani itu dianggap lancang. Sama aja kita minta kepada orang tua kita, tiba-tiba kita nyebut namanya, orang tua pasti kaget. Siapa lu? Kok tiba-tiba muncul manggil nama saya begitu? Dia akan melihat, oh ini udah bukan anakku lagi. Coba kalau kita tiba-tiba ditelepon, ada telepon angkat, Pak tolong transfer 1 juta, saya lagi di kantor polisi. Kita tanya saja, kamu tahu siapa namaku? Kan? Kalau Bapak Ibu suka ditipu-tipu seperti itu, tanya aja. Coba kau tanya siapa namaku. Kalau dia tahu, berarti dia anakku. Tapi kalau dia tidak tahu, berarti dia penipu. Kan simpel seperti itu. Nama itu sangat penting. Apalagi ini di kitab Keluaran. Kitab Keluaran itu kan nama Ibraninya Wo'ele Shemot. Dan inilah nama-nama. Kitab ini dari awal sampai akhir bicara tentang nama. Tadi pagi saya khotbah Keluaran pasal 33 bicara tentang Tuhan mengenal Musa dengan namanya. Keluaran pasal 1, inilah nama-nama keturunan Yakub yang pergi ke Mesir. Konflik antara orang Israel dengan orang Mesir pada waktu itu. Karena pada waktu itu ada Firaun baru yang dilantik dan dia tidak mengenal Yusuf. Krisis pertama. Dan seterusnya, cara orang Mesir membinasakan orang Israel adalah dengan menghapuskan anak-anak laki-laki karena mereka adalah pewaris nama.
Laki-laki disuruh kerja paksa. Kenapa disuruh kerja paksa? Supaya mereka tidak ada waktu untuk pulang dan berkembang biak. Karena kecapean melakukan pekerjaan. Tujuannya itu untuk menghilangkan identitas, menghilangkan nama. Dan di dalam kitab Keluaran ini banyak sekali nama itu memegang peranan penting. Termasuk roti yang turun dari sorga, roti yang turun dari langit. Orang Israel menyebutnya apa? Mana. Tahu nggak mana itu artinya apa? Mana itu artinya what is this? Apa ini? Jadi karena mereka nggak tahu nama roti itu, Bapak Ibu bayangkan aja lagi duduk-duduk tiba-tiba ketiban roti, blok, pasti bingung. What is this? Apa ini? Mana? Mana itu apa ini? Dan jawabannya ada di kitab Yohanes ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Tuhan memberikan kepada kalian roti di Mesir, tetapi roti itu akan hilang. Tapi roti hidup itulah yang memberi kekekalan. Maka Yesus mengklaim dia adalah mana itu, roti itu. Makanan yang orang Israel pertanyakan, jawabannya ada di zaman Yesus. Tadi pagi saya khotbah tentang Musa. Musa itu punya negosiasi dengan Tuhan. Negosiasi pertama dia minta, "Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu." Tuhan bilang, "Oke, deal." Permintaan Musa yang kedua, "Tuhan, apa? Jalanlah bersama kami." Tuhan bilang, "Oke, gak ada masalah." Permintaan ketiga, "Tunjukkanlah kemuliaanmu." Bahasa Ibraninya, "Tunjukkanlah wajahmu." Tuhan bilang, tunggu dulu. Kamu hanya boleh melihat punggungku. Punggung dalam tradisi Ibrani itu simbol dari hukum. Wajah simbol dari pengampunan. Dengan melihat punggung, kita berarti belajar sebagai orang-orang yang harus tunduk kepada hukum, tunduk kepada aturan. Tetapi ketika Yesus datang, Yohanes berkata di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Eskenosen, Shekinah, berkemah di dalam kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan Yesus berkata, "Jika kamu melihat aku, kamu telah melihat Dia yang mengutus aku." Musa aja gak dapat kesempatan untuk lihat wajah Tuhan. Tapi dengan percaya kepada Kristus, kita melihat wajah Tuhan itu. Kita melihat kemuliaannya. Inilah pentingnya kitab Keluaran. Nama itu ditekankan. Dan itulah sebabnya di kitab Keluaran inilah nama Tuhan dibahas sedemikian spesifik. Bahwa nama itu adalah Yod-He-Waw-He. Nama itu adalah namaku untuk selama-lamanya. Tidak akan ada perubahan. Dan itulah aku dipanggil turun-temurun. Bahkan Yesus sendiri diberi nama di atas segala nama. Dia disebut Yehoshua, Yahweh yang menyelamatkan. YHWH yang menyelamatkan. Nama itu disematkan di dalam nama Kristus. Saking pentingnya nama itu. Orang Israel menyebut dirinya Israel dari kata Yisrael. Yisra itu artinya berjuang atau bergulat. El itu Allah bergulat, Tuhan bergulat. Karena menghadapi bangsa yang tegar tengkuk. Kalau Bapak Ibu masih Israel, ya berarti Tuhan memang masih bergulat dengan Bapak Ibu. Ngeyelnya gak selesai-selesai. Sudah disuruh berdoa gak mau berdoa. Sudah berdoa nggak mau dengar firman Tuhan. Tuhan itu berjuang. Ya. Sangat mudah bagi Tuhan untuk menciptakan laut itu dibelah menjadi dua. Tetapi lebih susah bagi Tuhan untuk memecahkan hati yang membeku. Karena manusia itu sejak di awal diciptakan, sudah Tuhan bentuk segambar dan serupa dengan Dia. Dengan kata lain, Tuhan gak akan mengintervensi segala pilihan kita. Makanya Tuhan bilang, "Lihat, aku menghadapkan engkau pada berkat dan kutuk. Jika engkau memilih berkat, hidupmu akan diberkati, hidupmu akan dikuduskan. Tapi jika engkau memilih kutuk, hidupmu akan hancur." Tuhan hanya bisa nyodorin nih pilihannya. Adam dan Hawa dibilang ada pohon di tengah, jangan kamu makan. Padahal gampang aja bagi Tuhan untuk menyingkirkan pohon itu. Tapi ada pilihan yang Tuhan kasih kepada manusia. Bagaimana kalau ada pilihan yang dikasih, tetapi pilihannya tidak ada?
Maka ditaruhlah pohon itu supaya manusia bisa memilih. Tuhan tahu nggak pilihan manusia pada waktu itu? Tahu. Tetapi Tuhan tahu akan tiba saatnya bahwa anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, akan tunduk sepenuhnya, taat sampai mati di kayu salib. Dia tahu manusia akan membangkang, tapi dia tahu ada manusia yang akan setia sampai akhir. Di doa Musa kepada Tuhan ketika orang Israel mendirikan anak lembu emas, Tuhan bilang apa? Biarkan mereka meneruskan perjalanannya. Nanti aku akan menghukum mereka. Ya, dalam hidup kita kadang-kadang Tuhan biarkan kita udah bandel-bandelnya, udah nakal-nakalnya, Tuhan sendiri gemes, pingin sentil, tapi kalau sentil mati. Jadi Tuhan bilang, ya udah biarin aja dulu, bandel-bandel dikit nggak apa-apa, masih bisa diurus pokoknya. Jadi ketika Tuhan beri kita kesempatan, padahal kita lagi jahat-jahatnya, lagi jelek-jeleknya, lagi suka membangkang, jangan lalu kita mengklaim, Tuhan aja nggak peduli kok. Justru Tuhan sedang bilang, saya kasih kesempatan, bertobat segera. Jadi mumpung segalanya lagi baik-baik saja, manfaatkan kesempatan itu untuk kembali ke rumah Bapa. Sama seperti contoh anak bungsu yang hilang. Dia kabur dari rumah, bawa semua warisannya. Bapaknya marah nggak? Enggak, dikasih warisannya ini. Bapaknya tahu nggak anak itu akan memfoya-foyakan warisan itu? Tahu, karena dia udah mengerti karakter anaknya. Ya ini pasti masuk diskotik nih. Ini pasti ikut judol nih. Ini pasti belanja apa belanja itu, udah karakternya. Tapi tetap dikasih. Kenapa? Karena dia tahu anak ini kalau nggak dibegituin nggak akan pulang. Dikasihlah semua duitnya. Silakan pergi dia dengan senang-senang. Banyak duit ini, sultan baru ini. Semua dibeli, ujung-ujungnya nggak bisa makan apa-apa, sampai harus makan bersama B2. Jadi bapak ibu yang masih bisa makan B2, bersyukurlah anak ini makan makanannya B2. Makan bersama-sama dengan B2. Jadi kalau bapak ibu baru sampai dimakan B2, nah berarti Tuhan masih sayang. Tapi kalau Tuhan sudah agak nggak suka dikit, oh dia ganti, bukan lagi B2 yang kita makan, makanan B2. Di luar kita bisa ngomong, oh kami masih makan B2 di rumah, padahal bukan makan B2, makan makanan B2. Ya. Kalau Tuhan sudah sentil, kalau Tuhan sudah hukum, baru jerah, itu namanya anak kelewat batas. Tapi kalau kita agak nakal, bandel, tapi belum sampai pada Tuhan menyentil kita dan kita sudah berkata, Bapa, I'm home. Saya balik ke rumah lagi. Saya sadar saya sudah salah. Saya sadar saya terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Saya sadar saya sudah meninggalkan Engkau. Saya sadar saya sudah jarang berdoa kepadamu. Saya sadar saya sudah jarang baca firman Tuhan. Maka saatnya saya kembali kepadamu. Nah itulah luar biasanya. Bertobat. Bapak ibu yang sekarang masih menikmati hal-hal duniawi, masih sibuk dengan hal-hal yang duniawi, lupa dengan firman Tuhan, lupa dengan doa kepada Tuhan. Hari ini diingatkan, jangan lupa, Tuhan itu kadang cuma kasih kita kesempatan yang terbatas. Jangan sampai sudah terbaring di rumah sakit, sudah dipasangin oksigen dan sebagainya, baru gembala datang, Ibu Gembala, nanti kalau saya sembuh, tolong jadwalkan saya sebagai penata layan. Selama sehat kemana Bu? Selama sehat kemana Pak? Oh sibuk. Ya. Dan jangan hanya berdoa saja, tapi kita harus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu kenal namanya dulu. Kalau kita sudah tahu namanya, kita ajukan permohonan, itulah doa kita. Tapi tidak cukup hanya dengan berdoa. Kapan kita tahu doa kita dijawab? Saya ulangi lagi, di dalam tradisi Yahudi itu, level penyembahan itu ada 3. Level pertama itu pujian dan apa minggu lalu? Pujian dan doa. Itu masuk level 1. Kadang-kadang kita merasa, saya sudah menyembah Tuhan ketika kita memuji, haleluya, kami tinggikan Engkau. Ketika kita menyanyikan puji-pujian, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita pikir, kita sudah sampai pada level penyembahan yang luar biasa. Ada level yang di atasnya, yaitu kurban.
Kurban itu persembahan. Karena percuma kita sering memuji Tuhan, haleluya, tapi giliran persembahan ngelirik doang. Lewat. Mau menyembah Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, mau meminta kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan bilang berilah sedikit dari yang engkau punya, nanti dulu. Yang penting saya menyembah Tuhan dulu, yang penting saya memuji Tuhan dulu. Skip dulu persembahan. Pada level kedua itu adalah kurban. Kenapa disebut persembahan level kedua? Karena persembahan itu adalah kita memberi, berani berkorban untuk Tuhan. Dan level yang ketiga, level yang paling atas itu adalah belajar firman Tuhan. Kalau orang Yahudi menyebutnya belajar Torah. Kenapa belajar firman Tuhan ada di level penyembahan paling tinggi? Karena di level paling tinggi ini kita disuruh diam dan dengarkan Tuhan bicara. Di level 1 kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Di level 3 Tuhan yang bicara dengan kita. Dan itulah level penyembahan yang tertinggi. Tapi kadang-kadang kita kalau ibadah, berdoa, memuji Tuhan, khusyuk banget. Giliran khotbah, sibuk dengan WA masing-masing. Sibuk ngomong kanan, ngomong kiri. Keluar masuk ruangan, meninggalkan ruangan. Karena kita merasa yang penting sudah penyembahan tadi, yang penting sudah berdoa tadi. Kapan Bapak Ibu tahu Tuhan menjawab doa kita? Ketika Tuhan bicara dengan kita. Kapan Tuhan bicara dengan kita? Melalui firman-Nya. Jadi perlu ada 3 level dalam penyembahan kita. Jangan merasa puas hanya sampai pada bisa bernyanyi memuji Tuhan, bisa memberi persembahan. Itu hanya 2 level. Sampailah pada level yang terakhir, belajar firman Tuhan. Jadi itu ya, kita kembali ke sini. Jadi itulah, aku dipanggil turun temurun, artinya harus diajarkan terus menerus. Ada yang bertanya, apakah di zaman Yesus nama itu masih dipakai? Mari kita lihat slide berikut. Di doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9. Karena itu kamu harus berdoa begini: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Hagias tetoto onomasu. Nama apa yang Yesus sebut di sini? Dikuduskanlah namamu. Bahasa Ibraninya di situ ada Yit Kadas. Mundur yang tadi. Nah, Yit Kadas Simcha. Dikuduskanlah namamu. Dan ini ada dalam doa orang Yahudi dari abad pertama. Coba slide berikut, baru slide berikut. Nah ini Yit Gadal wa Yit Kadis Shemei Rahba. Ini bahasa Aramaik ya, bukan bahasa Ibrani, hanya hurufnya sama. Yit Gadal wa Yit Kadis Shemei Seraba. Dimuliakanlah dan dikuduskanlah namanya yang besar. Orang Yahudi itu mendoakan seperti itu. Dan ungkapan nama di sini ditujukan kepada YHWH itu, kepada Adonai itu. Jadi ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya, Hagias tetoto onomasu, dikuduskanlah namamu. Nama yang dia maksud di situ adalah Adonai. Yesus sudah ajarkan kepada kita doa Bapa kami, tapi kita benar gak tahu namanya. Jangan-jangan selama ini kita cuma berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bayangkan kalau sampai situ Tuhan balik nanya, siapa namamu? Lagapan kita, siapa ya? Karena di Alkitab kita cuma baca Tuhan. Tuhan itu banyak ya. Setiap agama punya Tuhannya. Bapak Ibu ke Bali, banyak Tuhannya di sana. Masing-masing dengan berbagai rupa. Tuhan yang mana yang kita sasar, yang kita kuduskan itu, nama itu yang harus jelas. Yang sampai kita mengajukan permintaan proposal kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Donald Trump. Langsung Prabowo coret proposal kita. Atau jangan sampai kita berdoa kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia dalam kurung yang saya tidak tahu namanya. Yang penting presiden. Gak cukup, kita harus tahu namanya. Jadi YHWH ini, Adonai ini nama Tuhan yang disebutkan turun-temurun, yang dikatakan untuk selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Jadi ini supaya jelas. Dan nama itu disebut Allah perjanjian. Coba next slide berikut.
Tuhan Allah nenek moyangmu, Elohe Avotechem, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, ini adalah nama perjanjian. Bapak Ibu, kalau nanti di sini ada penyebutan kata Allah, kalau dulu Abuna K.M. Yusuf Roni ketika memperkenalkan nama Adonai, dia betul-betul mencoret Allah itu dari liturgi-liturgi di gereja, diganti semuanya dengan Tuhan. Kenapa? Karena itu untuk kepentingan dialog dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Minggu lalu sudah saya ajarkan bahwa bagi orang Kristen Allah itu adalah, bagi saudara-saudara kita yang Muslim, Allah itu adalah nama pribadinya Tuhan. Sehingga orang Islam itu tidak mengenal istilah Allahku, Allahmu, Allahnya, Allah dia. Karena nama pribadi itu tidak bisa diikuti dengan kata ganti. Hanya orang yang sedang pacaran, yang sedang kasmaran yang berani menambahkan kata ganti kepada nama kita. Oh, Nindiaku. Nah, ya. Dulu waktu pacaran begitu kan? Enggak ya? Romeoku, Julietku. Tapi dalam aturan bahasa Indonesia nama pribadi itu tidak boleh ditambahkan kata ganti. Jadi saudara-saudara kita yang Muslim nggak pernah menyebut Allah Abraham. Mereka menyebutnya Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Tetapi dalam tradisi kekristenan, Allah itu bukan nama pribadi. Allah itu adalah gelar. Jadi ketika kita menggunakan kata Allah, kita dengan jelas menggunakan itu sebagai gelar pengganti. Sama dengan Tuhan, untuk membedakan Tuhan dengan Allah. Nanti kita akan sampai di materi keberapa itu. Makanya Bapak Ibu selalu ikut ya ibadah semetik. Ini udah materi ketiga. Nanti di materi kesekian, apa sih bedanya ilahi dengan Tuhan? Ada bedanya. Secara teologis, secara alkitabiah ada bedanya. Kalau Abu Yusuf Roni menyebutnya ada yang ilahiyah, ada yang rububiyah. Tapi nanti kita akan jelaskan itu. Tunggu tanggal mainnya. Nanti saya kabarin lagi. Pokoknya ikut aja terus. Nah ini Tuhan itu, YHWH itu, Adonai itu adalah Allah perjanjian. Maka di sini dikatakan Elohe Avotechem, Tuhan yang disembah oleh nenek moyang. Perjanjian itu menyatakan bahwa Tuhan itu selalu hadir, selalu terlibat dan kekal. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir karena YHWH Yod-He Waw-He itu dari kata Ehye Asher Ehye menyatakan bahwa Tuhan ada kapanpun dia ada. Artinya tidak ada waktu yang membatasi Tuhan. Dan Tuhan itu melihat dengan sudut pandang yang sangat luas. Dia melihat masa lalu kita, dia melihat masa sekarang, dia melihat masa depan. Karena itu bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dia yang tahu siapa kita. Kita akan jadi apa kalau kita memilih A. Kita akan jadi apa kalau kita memilih B. Tuhan akan mengingatkan kita, kamu salah pilih. Kamu salah jalan. Kamu salah dengar pengarahan. Jangan sampai kita menjadi domba-domba yang tersesat. Ada perumpamaan Yesus itu kan, domba yang tersesat. Ada 100 domba, satu domba hilang. 99 domba ditinggalin oleh Yesus. Mungkin kita berpikir, kok tega banget, ngapain sih sibuk ngurusin satu yang sesat, lalu yang 99 ditinggalkan. 99 itu dikatakan ditinggalkan di padang rumput. Artinya seperti begini, kita meninggalkan, kalau misalnya kayak Pak Nick, Bu ini kan punya karyawan banyak. Itu ibaratnya semua karyawan itu dibawa dulu ke restoran, lalu nyari satu karyawan yang lari entah kemana. Nyari dia. Tapi yang 99 yang ditinggalkan ini sudah dijamin dulu bahwa mereka tercukupkan kebutuhannya. Baru nyari yang satu. Nyari dia satu domba yang sesat. Kenapa domba itu sesat? Kenapa domba itu jatuh? Ya karena dia nggak dengar-dengaran dengan suara gembala. Nah ini Tuhan YHWH Adonai itu adalah Tuhan yang hadir. Bapak Ibu amini itu. Dengan menyebut namanya Adonai, kita langsung menyatakan iman kita bahwa dia tidak pernah tidak hadir. Kalau ada absen di rumah kita, absen kehadiran antara kita dengan Tuhan, kita yang paling sering absen. Tuhan tidak pernah absen. Tuhan selalu ada. Dia yang menunggu kita, kapan nih yang orang ini datang kepada saya? Atau kita terlalu sibuk? Kalau tadi pagi saya beri perumpamaan seperti Yesus murid-murid ketika menyeberang Danau Galilea, naik kapal, mereka biarkan Yesus tertidur. Mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, tapi Yesus dibiarkan tertidur. Kadang-kadang kan kita seperti itu ya.
hidup kita, Tuhan mau bersama-sama dengan kita, tapi kita maunya Tuhan itu tidur. Udah, biar saya yang menjadi drivernya, biar saya yang mengendalikan, biar saya yang jadi nahkoda. Pokoknya urusan beginian Tuhan gak usah ikut campur. Padahal Tuhan ada di samping kita, berjalan bersama-sama dengan kita, tapi kita maunya urusan itu kita bereskan sendiri. Yang kedua, Tuhan itu selalu terlibat. Tuhan itu bekerja bersama-sama dengan kita. Dia tidak mau kita bekerja sendirian. Ketika dia lihat kita udah terlalu sibuk, dia akan menghampiri kita dan menawarkan, can I help you? Ada yang bisa saya bantu? Tinggal kita yang kalau kita peka dengan suara Tuhan, kita akan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau untuk mengerjakan pekerjaan ini. Jangan sudah ada masalah baru minta Tuhan tolong bantu aku. Padahal dari semuanya baik-baik saja, Tuhan sudah mengulurkan tangannya. Ada yang bisa saya bantu. Tapi kita merasa cuma urusan kecil, saya bisa sendiri. Tuhan ingin terlibat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Baik itu masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah bisnis, masalah apapun yang sedang kita kerjakan sekarang. Ingat, Tuhan mengulurkan tangannya, menawarkan bantuan kepada kita. Semuanya terserah kita, mau atau tidak. Ketika Tuhan katakan ada yang bisa saya bantu, maka katakanlah, Tuhan, aku gak bisa kalau Engkau gak ikut terlibat. Aku gak bisa sendirian. Meskipun aku pintar, meskipun aku hebat, meskipun aku punya networking kemana-mana, tapi tanpa Engkau sia-sia semuanya itu. Maka Tuhan akan bekerja dengan kita. Ketika kita udah mulai melenceng, dia akan jewer sedikit, belok. Makanya Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang. Tahu kuk kan? Kuk itu binatang lagi. Alat yang dipakaikan kepada binatang, lembu, kerbau, sapi, supaya mereka jalan itu ngikutin orang yang, saya nggak tahu apa namanya, tukang bajak itu, driver atau apa istilahnya? Kusir. Nah, kalau kuda kusir, tapi kalau sapi kusar. Ya pokoknya itulah yang mengendalikan dia. Kalau ditarik kanan belok kanan, ditarik kiri belok kiri. Tuhan mau kita pasang kuk. Kenapa? Karena kuk yang Yesus pasang itu ringan. Yesus sendiri yang bilang, kalau kita mau dikendalikan oleh Yesus, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan sejahtera, bisnis Bapak Ibu akan berkembang dengan baik, mitra-mitra akan mengagumi kita, akan menghormati kita, karena mereka akan menemukan ini orang nggak sembarangan. Berbisnis dengan orang ini beda, kenalan dengan dia itu beda, nggak ada lo nggak seru. Ya, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kalau kita mau dikendalikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang perjanjian. Yang kedua, YHWH itu, Adonai itu, slide berikutnya, adalah Tuhan yang Hesed, bukan Keset. Kalau Keset itu kita injak-injak untuk bersihin sepatu, tapi Hesed itu kasih setia. Ini melambangkan 3 hal: kesetiaan, keintiman, dan pengampunan. Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia tidak pernah tidak setia, dan dia itu intim. Tuhan senang bergaul dengan orang yang mau bergaul dengan dia. Dia senang kalau kita mau ngobrol-ngobrol dengan dia. Tapi sekali lagi saya ingatkan, obrolan itu 2 arah. Obrolan yang baik itu 2 arah, bukan 1 arah. Kalau Bapak Ibu merasa berdoa saja, itu obrolan 1 arah. Kita doang yang ngomong. Obrolan yang ideal itu, sesekali kita pun mendengar Tuhan bicara. Dan inilah keistimewaannya Musa. Musa ketika bernegosiasi dengan Tuhan, setiap kali dia melontarkan permintaan, dia selalu tunggu Tuhan jawab. Tuhan, aku pingin ini dong. Ya tunggu Tuhan mau jawab apa. Dia selalu membiarkan Tuhan berfirman. Dia selalu ingin mengenal Tuhan lebih dekat. Dan itulah keintiman. Bapak Ibu kalau lagi pacaran, lagi mesra-mesraan, karena kan relasi intim itu kan paling gampang disimbolkan dengan pacaran. Bayangkan kita pacaran dengan orang yang ngomong terus dari awal sampai akhir, sepanjang perjalanan kenangan. Naik mobil dia terus yang ngoceh sampai turun. Kita cuma bisa ngobrol, udah nyampe. Cuman 2 kali kita ngomong. Yang pertama, mari masuk. Yang kedua, udah nyampe. Udah gak ada bedanya sama driver Grab dan sebagainya. Jangan lupa kasih bintang ya.
Kalau obrolan yang ideal, sepanjang jalan kenangan kita ngobrol berdua. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Wah, kayaknya generasi-generasi alfa semua di sini ya, udah nggak tahu lagu itu. Kita bergandeng tangan dengan Tuhan, mesra dengan Tuhan. Itulah yang namanya ku terhubung denganmu. Itulah yang namanya aku selalu merindukan engkau. Waktu kita pacaran kan zaman dulu, zaman sekarang kan sudah ada WA ya. Jadi sewaktu-waktu bisa ditelepon, video call, sampai orangnya tidur, video callnya nggak mati-mati. Udah kamu dulu yang tutup, enggak kamu dulu. Berantem siapa yang mau tutup duluan. Oh, dulu saya telepon bugem dulu pakai telepon koin. Udah tunggu sampai titit ya, titit gitu ya. Kan ada gitu ya kalau telepon zaman dulu kan, kalau koinnya udah mau habis dia bunyi tit tit tit, tunggu sampai bunyi ya. Pokoknya kita tunggu, pas kita udah tahu udah mau habis, ngisi lagi. Namanya lagi kasmaran. Nah, kenapa relasi dengan Tuhan nggak kayak gitu? Ketika Tuhan bilang ya udahlah sampai sini dulu ya, ntar dulu dong, masih kangen dengar suara kamu. Itu berarti kita benar-benar intim dengan Tuhan. Ya kita kasmaran aja, orang mau tutup, saya pengen dengar dong suara dengkurmu. Saking romantisnya, sampai dia dengkur pun dia tahan-tahan supaya ngoroknya nggak keluar. Namanya lagi pacaran, lagi kasmaran kan, dijaga posisi tidurnya, dibikin se-sweet mungkin. Padahal aslinya kalau tidur, tapi karena pacaran dibuat semanis mungkin. Kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, buatlah seperti relasi seperti yang digambarkan oleh Kidung Agung. Kidung Agung menggambarkan relasi dengan Tuhan seperti orang yang lagi kasmaran, orang yang lagi jatuh cinta. Dia sampai menggambarkan Tuhan itu begitu cantik, begitu indah, begitu mempesona. Dia bilang sampai dia seperti memalingkan arah saja dia sudah tidak bisa, karena begitu terpesona dengan orang itu, dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh terpesona dengan Tuhan, kita pun enggan untuk memalingkan wajah kita. Kita maunya natap dia terus. Seperti orang yang lagi naksir berat, pengen lihat fotonya terus. Kalau perlu pas tidur, handphonenya ditaruh di samping, fotonya ditaruh di situ, sambil tidur merem, berharap berjumpa dalam mimpi. Pas mimpi ketemunya malaikat maut. Jadi itu keintiman dengan Tuhan. Inilah hesed. YHWH itu identik dengan hesed, identik dengan kasih setia. Makanya ketika kita menyebut nama itu Adonai, mari kita coba belajar sama-sama menyebut nama itu supaya nggak kaku lagi. Karena selama ini kita nyanyi ada kata Adonai, pasti banyak bingung apa sih Adonai itu. Karena sudah terbiasa dengan Tuhan, sudah terbiasa dengan Allah. Nah, coba kita sebut sama-sama Adonai. Sekali lagi Adonai. Selalu sebut-sebut nama itu, bahkan bawa sampai di mimpi Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu akan menyaksikan perubahan dalam hidup kita. Karena kita kenal namanya, kita tahu namanya. Tahu namanya dulu, yang lain-lain belakang. Kiranya firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat kita, yang kita senantiasa bersandar sepenuhnya hanya kepada Adonai, Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Mari sama-sama kita katakan Beshem ha'af ha'ben ruach kodes Elohim. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang adalah Adonai yang kudus, Tuhan yang disembah oleh para leluhur Israel, Tuhan yang telah memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Dan kami percaya juga senantiasa memberkati kami, karena Engkau adalah Adonai yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, yang selalu mau terlibat dalam setiap urusan kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami untuk tahu dan mengenal nama-Mu. Dan kami percaya nama-Mu yang kudus itu mampu mengubahkan segala sesuatu. Sebagaimana umat-Mu Engkau kasihi, Engkau ampuni, karena nama-Mu disebutkan di dalam nama mereka. Demikianlah kami mau supaya nama-Mu ada di dalam kehidupan kami, menjadi identitas kami sebagai orang-orang percaya. Dan setiap seru doa kami selalu tertuju kepada nama itu.
nama yang telah diajarkan oleh Kristus untuk dikuduskan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk keintiman hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya kami pun tidak bisa hidup tanpa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Maka Tuhan, pimpinlah senantiasa hidup kami, tuntunlah kami, pakaikanlah kami kuk yang dari Kristus itu, kuk yang ringan, kuk yang membawa kelegaan. Karena dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini terlalu banyak masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Masalah pribadi kami, masalah keluarga kami, masalah dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dan dimanapun kami berada, ada begitu banyak masalah yang merongrong hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu Engkau ulurkan untuk menolong kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami terlalu mengandalkan kemampuan kami, terlalu mengandalkan logika kami, terlalu mengandalkan cara berpikir kami, tetapi lupa bahwa Tuhan sedang mengulurkan tangan kepada kami untuk membantu kami. Kami mau Engkau senantiasa terlibat dalam hidup kami ya Tuhan, bekerja bersama-sama dengan kami. Karena kami percaya jika Engkau ada bersama-sama dengan kami, tidak ada yang mustahil di tengah-tengah dunia ini. Apapun masalah yang besar yang ada di depan kami, dengan uluran tangan-Mu, setiap masalah itu akan lenyap, akan hilang, sama seperti Kristus meredakan badai. Demikianlah Tuhan yang besar itu, Adonai yang kudus itu, sanggup meredakan badai di tengah kehidupan kami. Sebesar apapun badai itu, semuanya ada di telapak kaki-Mu. Engkau dapat menaklukkan semuanya itu. Dan kami mau Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami yang saat ini sedang putus asa, yang sedang bingung dengan masa depan kami, yang sedang bingung dengan usaha kami, yang sedang bingung dengan pekerjaan kami, kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan menemukan harapan yang baru. Kami akan menemukan jalan keluar dari setiap persoalan kami. Kami yang di dalam rumah tangga sedang menghadapi kemelut, suami istri yang saat ini sedang bertengkar, bahkan mereka yang di ambang perceraian. Kami mau Tuhan Engkau masuk di tengah-tengah keluarga kami, karena Tuhan tidak menghendaki perpisahan. Yang Tuhan kehendaki adalah kesatuan. Karena firman-Mu berkata, di mana ada kesatuan, di situ Engkau mendatangkan berkat. Maka ya Tuhan, tuntunlah kami supaya kami diteguhkan, kami dipersatukan kembali, sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Demikian pun Engkau menghendaki kami menjadi satu. Sebagai umat satu gereja ya Tuhan, kami mau supaya kami sebagai sesama jemaat juga saling mendukung satu dengan yang lain, supaya gereja-Mu di tempat ini boleh bertumbuh senantiasa dengan pertolongan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menuntun kami hadir di tengah-tengah ibadah sementik di tempat ini. Kami percaya pertemuan pada hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk membuka hati kami. Ketika ada teguran-teguran yang berasal daripada-Mu, melalui firman-Mu, melalui pujian, melalui doa-doa kami, mampukan kami untuk menerima itu dan memperbaiki hidup kami. Karena kami percaya jika kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk semua juga yang sudah melayani pada hari ini, baik WL, singers, pemusik, penata layan, operator sound system multimedia, dan semua yang telah melayani pada hari ini ya Tuhan, tim doa dan semua yang sudah terlibat. Biarlah Tuhan mengulurkan tangan-Mu kepada anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang telah Engkau panggil, telah Engkau tetapkan untuk melayani Engkau pada hari ini, supaya hidup mereka pun diberkati, pekerjaan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, anak-anak mereka Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga, menumbuhkan iman percaya mereka kepadamu. Dan untuk semua jemaat yang boleh hadir pada hari ini, biarlah ya Tuhan kami pulang nanti dengan damai sejahtera yang dari Kristus. Diubahkan hati kami, diubahkan hidup kami, dan kami menjadi lebih daripada pemenang. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kita berdoa, doa Bapa kami. Afinus sebasamayim yit kadasinha tafo malhuteha yaser sunha kaaser basamayim ken alha arets et lehem hukenuten lanu hayom uslah lanu alhatainu
Kasher sokim ananu lehaya venu wa alte venu didaini sayon kiim haksulenu min hara kilaha hamam laha wa hagafura wa hati feret leolmi olamim.